Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Karisma dengan NIM 2088125 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kearifan lokal dengan tema kearifan lokal dan arsitektur. Jambi merupakan provinsi yang dikenal budaya yang begitu unik, baik itu dari senjata tradisional, pakaian tradisional, sampai rumah adat tradisional. Secara garis besar, Provinsi Jambi mempunyai 3 rumah adat, yakni Rumah Adat Kajang Lako, Rumah Adat Merangin, dan ada juga Rumah Adat Baru Pangeran Wurokusumo. Rumah Adat Jambi Kajang Lako ini merupakan bentuk yang terdiri dari rumah panggung dan menyerupai sebagian besar rumah tradisional dari berbagai daerah lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Rumah Adat Kajang Lako mempunyai bentuk yakni persegi panjang dengan ukuran sekitar 12 x 9 meter. Pondasi rumah ini juga ditopang oleh 30 tiang yang mempunyai ukuran besar, dengan rincian yakni 24 tiang yang digunakan sebagai tiang utama, dan untuk 6 tiang lainnya digunakan sebagai tiang pelamban. Rumah adat ini mempunyai 2 tangga yang ada di dalamnya, di mana sebelah kanan yang digunakan sebagai tangga utama dan pada sebelah kiri merupakan tangga penteh. Kemudian pada bagian atap tersebut dibuat dengan unik dan diberi nama yakni Gajah Mabuk. Bubungan atap tersebut dibuat dari bahan anyaman ijuk, dengan lengkungan atap sering disebut dengan potong jeramba atau lepat kajang. Dinding rumah ini juga terbuat dari bahan material kayu dengan hiasan ukiran yang sangat detail. Bagian atap juga dilapisi dengan material yang disebut dengan tebal layar. Tebal latar tersebut merupakan plafon yang dapat memisahkan antara ruang loteng dengan ruangan yang ada pada bagian bawahnya. Rumah Kajang Lako juga terdiri dari beberapa ruangan yang tentunya juga mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Yang pertama adalah pelamban, yang merupakan bangunan yang terletak pada sebelah kiri bangunan induk. Lantai dari bangunan ini dibuat dari bahan material bambu yang sudah dibelah dan sudah diawetkan. Kemudian bambu tersebut dipasang dengan ada sedikit jarak yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah air yang mengalir ke bawahnya. Kemudian ada yang kedua yaitu ruang gaho. Ruangan ini terletak pada ujung sebelah kiri bangunan dengan arah yang memanjang. Di dalam ruangan ini juga terdapat dapur, tempat air, sampai dengan tempat penyimpanan. Kemudian yang ketiga, ruang masinding yang merupakan serambi depan yang digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu. Biasanya jika ada musyawarah adat, ruangan ini digunakan sebagai tempat duduk orang biasa. Tetapi yang unik di sini adalah ruangan ini hanya boleh ditempati oleh tamu laki-laki. Kemudian yang keempat adalah ruang tengah yang merupakan ruang yang berada di tengah bangunan ruang tengah dan ruang masindi yang tidak mempunyai pembatas atau dinding. Sehingga jika upacara adat, maka biasanya ruangan ini ditempati oleh perempuan. Kemudian yang kelima adalah ruang balik manahan yang merupakan serambi yang terdiri dari beberapa ruang lainnya, yakni dimulai dari ruangan makan, ruang tidur orang tua sampai dengan ruang tidur anak gadis. Kemudian yang keenam yaitu ruang balik melintang yang berada pada ujung sebelah kanan bangunan dan menghadap ke ruangan tengah dan juga ruangan masinding, dan mempunyai ukuran 2 x 9 meter dikarenakan ruangan ini telah dianggap menjadi ruangan utama. Kemudian yang ketujuh yaitu ruang atas atau ruang panteh yang merupakan ruangan yang ada pada atas bangunan. Ruangan ini seperti plafon atau biasanya digunakan sebagai ruangan yang untuk menyimpan berbagai barang. Kemudian yang kedelapan adalah ruang bawah atau ruang bauman yang merupakan ruang bawah yang tidak mempunyai lantai dan juga tidak mempunyai dinding. Ruangan ini juga sering digunakan untuk menyimpan dan juga memasak pada saat ada pesta atau kegiatan lainnya. Rumah adat Indonesia pasti mempunyai nilai filosofi tersendiri, di mana nilai-nilai tersebut bisa diimplementasikan ke dalam gaya arsitektur atau dekorasi dari ruangan. Hal tersebut juga berlaku pada Rumah Adat Kajang Lako, di mana rumah ini mempunyai nilai filosofi yang berkaitan dengan erat adanya adat dan juga budaya dari masyarakat sendiri. Demikian penjelasan tentang Rumah Adat Kajang Lako yang merupakan salah satu kearifan lokal yang harus senantiasa dijaga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.